Seminggu telah berlalu, kini hubungan Kania dan Revan semakin harmonis saja. Selama seminggu itu pula tak pernah terlewatkan malam tanpa desahan. Setiap malam Revan selalu meminta jatahnya. Bisa dibilang, siangnya mereka jalan-jalan dan juga bermain salju. Namun, jika malam ia akan meminta jatahnya sebagai seorang suami. Kania yang juga memang ingin menyenangkan suami sekaligus ingin segera mendapat momongan selalu menuruti. Berusaha dirinya tidak stres dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum terjadi. Teringat dengan kata dokter yang mengatakan jika ingin segera mendapatkan momongan, maka harus rileks, tenang, dan jangan stres. Karena itu sangat berpengaruh besar. Semakin kamu stres maka semakin susah kamu untuk mendapat apa yang kalian inginkan. Tidak usah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum terjadi. Lakukan saja seperti biasanya. Begitulah kurang lebih saran dari Dr. Bram. Tak lupa juga setiap hari Kania selalu mengkonsumsi vitamin yang diberikan kakeknya waktu itu. Gimana sama bulan madu kalian, Dek? Mendapat pesan dari abangnya, ke Anu, dengan cepat Kania membalas. Jika teringat dirinya yang pernah berpacaran dengan abangnya sendiri, Kania jadi geli sendiri. Bisa-bisanya ia berpacaran dengan abangnya sendiri. Anehnya, kenapa pula ia sampai tak mengenali pria itu? Padahal, bola mata ke Anu jelas berbeda dan dalam ukuran orang Indonesia, bisa dibilang cukup langka. Mungkin bisa dibilang wajar jika dirinya tak mengenali ke Anu yang dulunya sering ia panggil Evan. Mengingat wajah pria itu 100% berbeda dengan ke Anu yang ia kenal. Ditambah ia juga mengalami amnesia parah. Namun, satu yang paling Kania heran. Kenapa setiap berada di dekat ke Anu yang ia kenal sebagai Evan itu, ia tak pernah teringat sesuatu seperti saat bertemu dengan Revan. Mungkinkah ini memang cara Tuhan mempersatukan dirinya dengan sang suami? Ada-ada aja. Bisa-bisanya aku pacaran sama kakak sendiri. Untung aja Evan gak nekat waktu itu. Kania benar-benar bersyukur karena Tuhan melindunginya waktu itu. Kak Anu pernah bercerita dengannya. Ia menjadi pria yang gila akan seks semenjak stres dengan kematian kedua orang tua mereka serta sang kekasih yang sangat ia cintai. Ditambah karena ia tak bisa mendapati keberadaan Acha. Bahkan, tak hanya sampai di situ saja, Kak Anu juga pernah mengatakan jika dirinya hampir saja nekat memaksa dirinya untuk mau berhubungan badan. Ketika ia bertanya apa yang abangnya itu rasakan semasa pacaran, Kak Anu menjawab ia sama sekali tak mencintai dirinya. Hanya perasaan sayang dan ingin menjaga. Tapi dia menganggap itu sebagai perasaan cinta. Benar-benar lucu cara Tuhan mempertemukan dirinya dengan orang-orang di masa lalu. Lancar kok, Bang. Rencananya kita pulang hari ini. Tapi, sekitar jam 1 siang nanti. Tak memerlukan waktu lama, kembali masuk balasan dari Kak Anu. Syukurlah, semoga segera dapat kabar baik. Hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa. Entar abang ikut jemput kalian deh. Membaca pesan dari abangnya, Kania ikut mengaminkan. Serius? Kita sampainya mungkin sekitar jam 10 loh. Santai aja. Abang pasti tepatin janji kok. Kalian baik-baik, ya? Titip salam buat suami kamu. Bilangin jangan suka kasar kalau main hahaha. Membaca pesan yang dikirim abangnya, tanpa sadar wajah Kania mulai memerah. Bisa saja pria itu bercandanya. Kan jadi malu. Kenapa? Kok cemberut gitu? Tanya Revan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dengan santainya pria itu berjalan menuju lemari. Kemudian mengambil satu setel pakaiannya. Abis diejek sama Bang Ken-Ken, jawab Kania tanpa menormalkan bibirnya yang sudah maju 5 cm. Bang Kak Anu,
Beo Revan yang sontak menghentikan aktivitasnya hendak memasang celana dalam. Emang dia bilang apaan? Melihat sang suami yang memasang pakaian tepat di hadapannya tanpa malu sedikit pun, membuat dirinya yang malah malu. Oh nggak usah kepo. Ketus Kania sembari memalingkan wajahnya yang mulai memerah. Revan tentu heran dengan perubahan sikap sang istri. Dengan polosnya pria itu berjalan mendekati sang istri dengan posisi sedikit menunduk. Bagaimana tidak menunduk, celana dalam baru masuk ke satu kaki. Kamu kenapa sih? Tanya Revan yang semakin heran. Karena sedari tadi menunduk, lilitan handuk yang melingkar di pinggangnya perlahan mengendur dan tiba-tiba terlepas. Membuat Kania langsung menutup matanya. Ya Allah, Mas. Dipasang dulu napa pakaian kamu. Ketus Kania dengan posisi masih menutup mata. Bukannya segera memasang pakaian, Revan justru menegakkan tubuhnya. Kini pria itu berdiri tanpa sehelai benang pun, karena celana dalam tadi sudah melorot. Kamu kenapa? Kenapa pakai tutup mata segala? Balas Revan tak kalah ketus. Kamu gak malu apa telanjang begitu? Buat apa malu? Orang yang ngeliat istri aku sendiri juga. Lagian tiap malam aku telanjang kok. Kamu juga malahan. Apanya yang dimaluin? Orang sama-sama udah menikmati juga. Ish. Suami siapa coba pria di depannya? Kenapa mesumnya luar biasa? Ini ucapan Revan memang rada-rada. Jangankan ucapan, otaknya pun sama. Jika berbicara tentang dunia seks, pasti paling antusias. Dasar jantan. Ya udah, buruan pasang baju kamu. Perintah Kania dengan tegas. Masih dengan posisi menutup mata. Apa sih? Punya bini udah kayak pengantin baru aja. Malu-malu kucing. Padahal kan aslinya mesum. Apalagi kalau lagi horny, agresifnya minta ampun. Revan menggerutu sembari menyindir sang istri. Revan kembali memasukkan celana dalam ke kaki yang satunya. Namun, karena gemes dengan tingkah sang istri yang dengan sengaja mengintip, Revan kembali melepaskan genggamannya. Sehingga benda berbentuk segitiga itu kembali melotot ke lantai. Gak usah ditutup segala sayang. Ujung-ujungnya tetap aja ngintip, ketus Revan sembari berusaha melepaskan tangan Kania yang berada di depan wajah. Gak mau. Bandel banget jadi istri. Akhirnya Kania menurunkan tangannya. Tak akan ada habisnya jika meladeni sang suami. Nih, perhatikan baik-baik suamimu berpakaian, ucap Revan sembari memutar-mutar tubuhnya. Tentu saja ada niat menggoda. Buruan. Sebelum aku marah dan potong titik kamu itu. Bentak Kania dengan wajah garangnya. Malu saja diperlakukan Revan seperti ini. Padahal memang benar, dirinya bahkan hampir tiap hari melihat pusaka suaminya, bahkan tiap hari menikmatinya. Revan sedikit mundur mendengar ancaman istrinya. Sudah seperti psikopat saja wanita itu. Iya, ini udah mau dipasangin kok, lanjutnya sembari tersenyum kikuk. Melihat raut wajah polos yang ditunjukkan sang suami, serta cara pria itu memasangkan pakaian yang seperti anak kecil, Kania mendadak saja gemes. Ingin sekali rasanya mencekik pria yang berstatus sebagai suaminya itu. Resiko punya suami yang rada-rada. Selesai memasang pakaian, Revan hanya diam saja. Bingung apa yang hendak dilakukan. Hanya menatap wajah sang istri dengan tampang polosnya. Kamu ngapain diri mulu, Mas? Tanya Kania yang semakin heran dengan tingkah suaminya. Kamu ngapain duduk mulu? Revan malah balik bertanya. Terserah aku dong. Kenapa kamu yang sewot? Ya udah, terserah aku juga kalau kayak gitu. Revan langsung mendudukkan dirinya di samping sang istri. Untuk sesaat, hanya ada keheningan di antara mereka berdua.
Kania, panggil Revan dengan suara pelan. Kok kita berdua kayak dongkol, ya? Kekeh Revan. Mendengar penuturan sang suami, Kania ikut terkekeh. Tentu saja membenarkan ucapan pria itu. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Usul Revan. Kania menggeleng pelan. Sama sekali tak berniat ingin keluar dari hotel. Meskipun salju sudah tidak turun lagi, tapi tetap saja udaranya dingin. Meski sudah menggunakan pakaian tebal, tetap saja masih terasa dinginnya. Jika ditilik lebih jauh, ia merasa bersyukur bisa hidup dan tinggal di Indonesia. Meskipun hanya memiliki 2 iklim, tapi Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Mungkin negara yang tak memiliki iklim salju akan sangat berharap bisa melihat salju. Namun, rupanya di Korea sendiri, semasa musim salju, beberapa orang di sini menggerutu karena jalanan pasti akan tertutup. Bukannya kesal, Revan malah tersenyum manis. Kamu kedinginan nggak? Kania mengangguk. Sedikit. Nyari keringat yuk. Ajak Revan sembari menarik turunkan alisnya. Nyari keringat gimana maksudnya? Nggak usah sok polos kamu sayang. Pakai acara sok-sokan gak paham maksud aku. Gak mungkin kamu gak paham, orang kamu mesum juga. Dih, emang gak paham juga. Emangnya apaan? Jika tadi Revan kesal, kini dengan sengajanya ia melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. Dengan sengaja ia mengendus-endus tengkuk Kania. Main, yuk, ajak Revan dengan senyum manisnya. Kania mendengus. Padahal semalam ia sudah digempur habis-habisan oleh pria itu. Dan kini malah dengan mudahnya kembali meminta jatah. Dipikir dirinya tidak lelah apa? Bukannya nggak mau, Mas. Tapi aku capek. Kemarin kita main sampai 5 ronde loh. Gara-gara kamu bilang itu terakhir kalinya bermain di Korea. Revan memanyunkan bibirnya. Sedikit menghentak-hentakkan kakinya lantaran kesal. Heran saja, kenapa Kania lelah padahal dirinya tidak. Padahal ia rindu dengan tubuh sang istri. Sungguh, dirinya benar-benar candu dengan tubuh wanita itu. Ya udah, tapi nanti begitu sampai rumah kita main, ya, pinta Revan dengan wajah yang dibuat menggemaskan. Di pikiran kamu tuh ada nggak sih selain jatah? Perasaan topiknya jatah mulu. Revan memberengut. Wajar dong. Toh minta jatah sama istri sendiri juga. Kalau minta jatah sama tetangga baru kamu bisa heran. Revan yang terlanjur kesal langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur. Menatap langit-langit hotel tempat mereka menginap. Mungkin kalau punya bayi suasana lebih asik. Tanpa sadar Revan tersenyum kecil. Tapi sedetik kemudian pria itu menggeleng. Astaga, Revan. Gak sabaran banget sih lo. Belum saatnya lo punya anak. Semua yang berada di bandara menunggu dengan sabar kedua pasangan suami istri yang katanya akan sampai sekitar jam 10. Semuanya nampak rela menunggu meskipun hari semakin larut serta rasa kantuk mulai menghampiri. Tak apalah, demi kedua orang yang berarti untuk mereka. Setelah turun dari pesawat, Kania dan Revan gegas menghampiri semua keluarganya yang nampak lengkap. Maaf karena udah buat kalian nunggu lama. Kania berkata dengan ekspresi wajah yang tak enak. Santai aja, balas Evan sembari menyunggingkan senyum tipis. Tanpa rasa canggung ia segera memeluk sang adik. Revan yang melihatnya tetap tidak suka. Meski ia tahu Evan adalah Keanu, tetap saja ia cemburu. Namun apalah daya, tak mungkin ia mengatakannya. Yang ada dirinya yang didepak jadi adik ipar oleh Evan. Selama di sana kamu mengkonsumsi vitamin itu, kan? Tanya Wilson membuka suara. Kania melepaskan pelukan abangnya. Menatap Wilson, kemudian mengangguk mengiyakan. Kania nggak pernah lupa kok, Kek.
Tiap hari Kania selalu mengkonsumsi 1 tablet. Syukurlah. Semoga apa yang kalian inginkan segera terkabul. Semua yang ada di sana mengaminkan dia Wilson bersama-sama. Gimana bulan madu kalian? Revan gak kasar, kan? Tanya Luna sembari menatap lekat Kania. Ya Allah, Ma. Ya kali aja Revan kasar sama istri sendiri. Revan tuh kalau main pasti lembut banget. Sebelum sang istri yang menjawab, Revan lebih dulu menyahut. Mas. Kania yang kesal langsung melayangkan cubitan di lengan sang suami. Lemas banget mulut suaminya itu. Gak malu apa? Revan sendiri yang mendapat cubitan maut langsung mengerucutkan bibirnya. Sadis banget punya bini. Tentu saja pertengkaran kecil suami istri itu ditonton oleh mereka semua yang ada di sana. Mereka kompak terkekeh. Ada-ada saja pasangan suami istri itu. Malu-malu kucing. Kalian udah makan? Tanya Kiara yang ikut membuka suara. Tadi udah di pesawat, Bun. Sekarang masih kenyang. Lagian Kania capek. Pengen istirahat aja, jawab Kania sembari tersenyum lembut. Oh, ya udah, kalian langsung pulang aja. Istirahat dengan tenang, kata Luna dengan lembut. Melihat Kiara dan Luna kompak mengelus rambutnya, Kania jadi merasa terharu. Tuhan memang sangat adil. Meskipun ia mengambil kedua orang yang ia sayangi, tapi Tuhan tetap melipat gandakan dengan menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka yang sangat menyayanginya. Tuhan, terima kasih banyak untuk semuanya. Kania dan Revan segera berpisah dari rombongan. Untunglah ada salah satu anak buah yang diminta Wilson untuk membawakan mobil. Jadi, Revan dan Kania tak perlu memesan taksi lagi. Sepanjang perjalanan, Revan terus menggenggam tangan sang istri. Capek banget, ya? Tanya Revan dengan lembut. Melihat Kania yang memejamkan mata, ia yakin jika wanita itu sangat lelah. Kania perlahan membuka matanya. Menatap sang suami kemudian mengangguk pelan. Padahal di pesawat kita cuma duduk. Tapi, jujur aku capek banget. Revan nampak terkekeh. Benar juga. Mereka hanya duduk di dalam pesawat. Tapi malah merasa lelah. Wajar saja, selama 7 jam lebih mereka hanya duduk diam saja. Kasian banget istri aku. Entar aku pijitin deh. Kania tersenyum. Gak perlu, Mas. Aku tahu kamu juga capek. Biar aku yang pijitin kamu. Revan sesekali menatap ke depan, lalu menatap ke arah sang istri. Ya gak perlulah, sayang. Orang kamu yang capek. Aku gak capek. Intinya apapun akan aku lakukan buat wanita kesayangan aku. Mas, aku berharap banget bulan madu kita ini akan segera membuahkan hasil. Aku juga pengen kayak wanita-wanita normal di luaran saja yang bisa mengandung, kemudian melahirkan bayi mungil yang banyak dinanti-nantikan orang. Revan tersenyum. Ada perasaan sakit mendengar penuturan sang istri. Ia tahu jika istrinya ingin hamil karena dirinya yang pernah mengatakan sangat ingin memiliki seorang anak. Andai ia tahu begini akhirnya, ia bersumpah tak akan mengucapkan kalimat yang menyakiti hati istrinya. Amin. Revan langsung mengamini harapan istrinya. Semoga ini merupakan awal yang baik. Intinya kita udah melakukan yang terbaik. Untuk hasil akhir kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Sesampainya di rumah, Revan dan Kania segera menuju ke kamar. Kamu gak mandi dulu? Tanya Revan melihat Kania yang langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur. Enggak deh, Mas, balas Kania dengan suara pelan. Aku mau langsung tidur. Revan mengangguk. Dirinya memilih untuk membersihkan tubuh terlebih dahulu. Tidak enak saja rasanya jika langsung tidur dalam keadaan badan yang terasa lengket seperti ini. Kania sendiri,
Jangankan mandi, berganti pakaian saja ia malas. Rasanya matanya benar-benar berat sekarang ini. Hingga tak memerlukan waktu lama matanya perlahan tertutup rapat. Revan keluar dari dalam kamar mandi. Karena merasa gerah, ia sampai memilih membasahkan rambut. Mendengar dengkuran halus dari sang istri, tanpa sadar kedua sudutnya terangkat, menciptakan senyum tipis. Kasihan sekali wanita itu, pasti sangat lelah. Bergegas Revan memasang pakaiannya, kemudian ikut berbaring di samping sang istri. Membawa wanita itu ke dalam dekapannya. Berkali-kali ia melayangkan kecupan di kening wanita itu. Sayang, apapun yang terjadi, Mas gak akan ninggalin kamu. Mas akan selalu mencintai kamu. Dan Mas berjanji akan berusaha membahagiakan kamu. Untuk anak, Mas memang menginginkannya. Tapi, Mas gak mau kalau itu sampai membuat kamu tertekan. Mas menikahi kamu bukan cuma karena pengen anak, tapi juga karena Mas sayang sama kamu. Kap. Revan kembali mencium sang istri. Namun, kini sasarannya adalah bibir ranumnya. Good night, baby. Have a good dream. 5 bulan telah berlalu, Kap. Sesudah melayangkan kecupan, Revan yang semulanya menindih sang istri, kini memindahkan tubuhnya ke samping. Kemudian pria itu membawa wanita yang selama setahun lebih ini menemani dirinya. Sesudah bermain, Kania membawa tangannya ke arah dada bidang milik Revan. Mulai bermain di sana. Kenapa? Tanya Revan yang melihat kegundahan di mata sang istri. Kania tak langsung menjawab. Hingga beberapa menit kemudian terdengar suara lirih wanita itu. Mas, ini udah 5 bulan lebih loh. Revan tahu kemana arah obrolan sang istri. Pria itu hanya bisa menghela napas. Mau bagaimana lagi? Tuhan belum mempercayakan mereka untuk menimang anak. Sayang, semua vitamin yang kakek berikan itu juga udah aku minum. Bahkan sudah habis. Tapi, kenapa tetap gak ada perubahan? Lirik Kania lagi. Perlahan cairan hangat itu merembas keluar dari matanya. Tak bisa dipungkiri, 2 bulan setelah mereka pergi berbulan madu, dirinya mulai merasa sedikit frustasi kala tak kunjung-kunjung hamil juga. Pernah sekali dirinya muntah di pagi hari. Begitu tahu ia muntah, Revan amat bahagia. Tanpa basa-basi mereka langsung pergi menuju rumah sakit. Sudah merasa yakin jika dirinya hamil. Pun dengan dirinya. Melihat suaminya yang begitu bersemangat, ia juga ikut meyakini jika dirinya tengah berbadan 2. Namun, senyum mereka mendadak luntur kala dokter mengatakan negatif dan ternyata itu hanyalah masuk angin biasa. Sejak saat itulah Kania mendadak menjadi sosok yang murung. Tak jarang Revan juga mendapati istrinya itu tengah menangis lirih sendirian. Ingin rasanya membawa wanita itu ke dalam dekapan, tapi ia sadar jika Kania mungkin perlu sendiri. Sayang, jangan pesimis. Ini baru 5 bulan juga. Mungkin masih belum saatnya. Gimana kalau ternyata aku gak bisa hamil, Mas? Revan menggeleng pelan. Pria itu kemudian mendekap sang istri. Gak Kania. Kamu gak mungkin gak bisa hamil. Hanya belum saatnya. Percaya sama Mas. Suatu saat akan ada kehidupan di dalam perut kamu. Semuanya hanya menunggu saja. Apa kamu gak kecewa? Kan kamu pengen banget punya anak. Kania bertanya-tanya di sela-sela tangisannya. Iya, aku pengen punya anak. Tapi, aku cuma pengen punya anak dari kamu. Jadi, jangan pernah berpikir untuk memintaku menikah dengan wanita lain. Itu gak akan pernah terjadi Kania. Itu sama aja aku udah ingkarin janji aku sama Tuhan. Dan aku gak mau. Revan berkata dengan tegas. 2 bulan yang lalu Kania pernah mengatakan jika dirinya memang menginginkan seorang anak.
ia boleh menikah lagi, tapi dengan syarat lepaskan dirinya. Tentu saja ia menolak dengan tegas. Kamu gak usah banyak pikiran, apalagi sampai stres. Besok kita konsultasi lagi sama dokter kandungan. Revan dengan lembut mengusap pucuk kepala sang istri. Maafin aku, lirik Kania. Kamu gak punya salah, Kania. Sekarang tidur, ya. Besok kita ketemu sama dokter Widya. Kania menurut. Wanita itu kemudian memejamkan matanya. Hingga tak lama kemudian terlelap tidur. Kamu benar, Kania. 5 bulan kita menanti. Tapi nggak ada kabar. Kalau boleh jujur Mas memang sangat menginginkan kehadirannya. Apalagi usia Mas sekarang udah hampir memasuki kepala 3, lirih Revan. Tapi nggak apa-apa. Intinya sampai kapanpun Mas nggak akan melakukan hal bodoh sampai menduakan kamu. Itu nggak akan pernah terjadi. Jika memang Tuhan tak mengizinkan kita, biarlah kita menua bersama-sama. Revan ikut memejamkan matanya. Bersamaan dengan itu pula setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Air mata yang menggambarkan duka yang amat mendalam. Tapi harus ia rahasiakan dalam-dalam. Pagi harinya, Kania terbangun. Wanita itu segera bangkit berdiri. Bagaimanapun hari ini akan pergi ke dokter untuk konsultasi mengenai rahimnya. Wanita berparas cantik itu segera membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Setelah selesai mandi dan berkeramas, Kania langsung saja turun ke bawah menuju ruang makan. Sengaja tidak mau membangunkan suaminya karena tahu pria itu pasti kelelahan. Masak apa, iya? Gumam Kania agak heran menu apa pagi ini. Kayaknya masak omelet aja deh. Karena bingung ingin masak apa, Kania memilih membuat omelet saja karena cukup simple. Toh untuk sarapan juga. Selesai membuat sarapan, Kania segera menyusunnya di atas meja. Kemudian berjalan berniat membangunkan sang suami. Namun, baru menaiki tangga, wanita itu terdiam saat merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dengan langkah cepat ia segera masuk ke kamar dan masuk ke dalam kamar mandi. Revan yang baru saja bangun, menatap heran sang istri yang terlihat sangat buru-buru ke arah kamar mandi. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Revan sedikit berteriak. Namun tak ada sahutan. Membuat pria itu seketika cemas. Takut terjadi sesuatu dengan sang istri. "Sayang," panggil Revan lagi. Tapi kali ini dengan mengetuk pintu kamar mandi. Tak lama kemudian Kania keluar dari dalam kamar mandi. Wanita itu menekukkan wajahnya. Terlihat seperti orang yang tak bergairah hidup. "Kamu kenapa?" tanya Revan dengan panik. Kania mendongak menatap sang suami. Detik itu pula Revan terkejut melihat mata istrinya yang memerah serta terdapat jejak air mata. "Kamu kenapa? Abis nangis?" Tentu saja Revan semakin panik. "Mas," mengabaikan suaminya yang terlihat panik. Kania justru memanggil suaminya itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun karena posisi Revan sangat dekat, ia dapat mendengar suara istrinya. "Iya, kenapa?" "Aku datang bulan."